Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas cara kerja dari project yang udah kamu buat semua yang namanya adalah Coin Battle. Sama seperti namanya, artinya ini adalah permainan battle. Jadi kamu harus punya lawan. Lebih seru untuk dimainkan si project ini. Jadi bisa main sama teman, bisa main sama papa, sama mama. Eh, karena ada dua pihak atau ada dua kubu yang nantinya akan saling berlawanan dan menggunakan yang cardboard yang kayak gini yang kita bentuk sebagai koin. Lalu kita akan mencoba untuk siapa yang paling banyak bisa memasukkan koin yang ada di dalam warnanya dia, di dalam bagiannya dia. Jadi kalau si biru, berapa banyak koin biru bisa berada di dalam areanya si ungu atau si purple itu berapa banyak bisa berada di dalam wilayah areanya si biru. Dan kita akan memasukkannya menggunakan karet yang ada di bagian belakang ini. Jadi kalau kita tekan ke bawah seperti ini, lalu dia akan terbang ke depan. Nah, ini masuk nih ke dalam nih tadi. Nah, jadi kalau ini masuk satu, atau kalau si biru, si purple, dia akan mencoba untuk berusaha untuk memasukkan ke dalam bagian si ungu. Begitu terus. Nanti di akhirnya akan dilihat berapa yang biru, berapa yang ungu. Percobaan masing-masing 3 gitu. Nah, coin battle ini seperti kita ketahui bisa terbang atau bisa bergeser, berpindah si koinnya menggunakan si karet yang ada di belakang ini yang menggunakan gaya elastis. Jadi kita menggunakan karet yang punya kemampuan elastis. Elastis adalah kemampuan untuk kembali lagi ke dalam posisinya semula jika dia dirubah posisi awalnya, kondisi awalnya. Jadi kalau kita punya karet, tadi kita hubungkan dia karetnya di satu sisi dan di sisi satu sebelah sini. Lalu ada karet yang dihubungkan dari sebelah sini ke sebelah sini. Lalu jika dia ditarik ke belakang, maka dia pasti mau kembali ke posisi awalnya dia. Itulah yang terjadi dengan si karet ini. Jadi kalau kita tarik, pasti dia mau balik lagi ke posisi awalnya. Nah, gaya yang dihasilkan oleh si karet ini itu namanya gaya pegas. Jadi ini yang kita namakan ini adalah gaya pegas. Itu gaya yang terjadi karena kita menekan lalu dia balik lagi ke depan, maka si koin ini bisa terbang, bisa berpindah ke bagian depannya karena memiliki gaya pegas yang dihasilkan oleh si karet yang elastis. Besar dari gaya pegas atau kekuatan dari sebuah gaya pegas yang akan dihasilkan itu sangat bergantung dari satu, elastisitasnya si karet. Jadi kalau kamu pakai karet yang misalnya karetnya kuat banget, tidak seelastis seperti ini. Jadi misalnya karetnya kalau ini kan udah cukup sering dipakai, misalnya wah ini segini nih kekuatan elastisnya. Tapi kalau bisa jadi kamu pakai karet yang masih baru banget, maka dia lebih susah untuk ditarik ke belakang dan juga nanti itu tergantung juga dengan berapa kekuatan kamu untuk mendorong si koinnya ke belakang. Jadi kalau misalnya kamu dorong cuma sampai sini, maka dia jadi seperti itu. Tapi kalau kamu mentokin sampai ke belakang, dia menjadi lebih kencang. Jadi kekuatan si gaya pegas itu tergantung dari dua hal tadi itu. Elastisitas karetnya gimana, dan seberapa tarikan yang kamu berikan. Tarik ke belakang berapa jauh, berapa banyak, itu yang akan nanti menentukan kekuatan dari si gaya pegas yang ada. Itulah yang membuat kita harus banyak berlatih dulu sebelum menggunakan si coin battle ini. Jadi makin sering dimainin, makin kalian sering berlatih,
kalian pasti tambah jago, tambah bisa. Kenapa? Karena yang dapat mengontrol dua buah ini elastis kalau ini elastisitas itu tergantung pemakaian si karet. Tapi seberapa besar tarikan yang kamu berikan itu akan terjadi berdasarkan pengalaman kamu semakin sering kamu main. Wah, ini paling cocok, kekuatannya ada di segini, bukan di segini karena lebih gampang, peluangnya jadi lebih banyak untuk masuk ke dalam lubangnya. Nah, tadi Kak Abdul bilang yang namanya peluang. Peluang. Nah, peluang ini apa sih? Peluang ini kesempatan atau berapa kali kesempatan kamu bisa berhasil untuk memasukkan si koinnya ke dalam si lubang yang ada di tengah-tengah ini. Nah, jadi dengan semakin sering kamu mainin, kamu jadi tahu misalnya, wah, kalau aku taruh di sini, dia jadinya begitu. Kalau aku taruhnya di pinggir, jadinya gitu. Jadinya nabraknya ke dindingnya. Kalau aku taruhnya di pinggir sini, nabraknya jadinya ke dinding depannya. Kamu jadi belajar bahwa posisi penempatan yang paling baik adalah di posisi tengah dari si bagian lubangnya. Jadi untuk kamu pastikan kamu berada di tengah, lalu kamu lepas, maka dia akan lebih gampang untuk masuk melewati si lubang yang ada. Kenapa? Karena bentuknya koin. Karena kamu memakai berbentuk koin atau berbentuk bulat yang seperti ini, karena bentuknya bulat, maka kalau kamu tarik dia di sini, atau kamu tarik dia di sini, atau kamu taruh koinnya di sini, begitu kamu tarik semuanya ke belakang, dia hanya bisa menuju ke arah maju ke depan. Dia tidak bisa ke samping, ke kanan kiri dia nggak bisa. Dia bisanya hanya lurus ke depan tergantung dari seberapa bulat si bagian koinnya. Jadi kalau misalnya kamu taruh di sini, walaupun kamu arahin udah ke arah sana, tetap larinya ke arah sana, lurus. Jadi walaupun kamu udah tangannya udah diarahin ke arah sana nih, biar larinya ke arah sana, ke arah tengah, tapi setiap kali kamu tarik di sini, dia hanya akan mau lari ke arah lurus. Jadi kamu bisa nanti cobain. Kenapa bisa begitu? Karena bentuknya bulat. Kamu bisa ubah bentuknya, atau kalau kamu punya di rumah bentuk-bentuk yang berbeda, bisa kamu coba untuk kamu dorong dari sini. Bagaimana dengan bentuk, misalnya bentuknya adalah bentuk kotak. Kalau bentuk kotak ditaruh di sini jadinya gimana? Bentuk ditaruh di sini gimana? Ditaruh di titik ini gimana? Taruh di titik ini gimana? Kamu bisa coba-coba untuk menentukan seberapa besar peluang yang kamu miliki. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang Coin Battle. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau ada penjelasan dari Kak Abdul yang kurang jelas, langsung ditanyakan aja ya kepada tim Diro, atau kamu list dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikutin. Silakan main lagi, cari lawan mainnya supaya tambah lebih seru. Oke, bye!